Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amrita Nadia Irawan di Rumah Aja serta rekan saya. Dan saya Natasha Valensianila Fagia dari HMJ Pancasek 2020. Oke nih, kali ini saya dan Natasha akan berbagi sedikit ilmu nih kepada kalian semua. Tentunya sebelumnya saya akan menanyakan kondisi kalian nih. Kalian apa kabar nih? Sehat atau lagi meriang kah? Atau lagi rindu dia kah? Tentunya ya mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, enggak Nat? Oke lah, tentu banget sih Am. Apalagi kan kita di rumah bosan banget nih. Apalagi yang sudah punya yang namanya tanda kutip something tuh. Pasti dia rindu banget, udah bosen banget di rumah. Tapi untung aja nih, kita benar-benar punya tema yang sangat bagus banget buat dibahas. Betul banget. Nah, ngomongin tema nih, kita langsung aja ya kasih tahu tema untuk pembahasan kita hari ini, yaitu menghadapi Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya aku mau tanya kondisi kamu nih, Nat. Kita kan rekaman dari rumah masing-masing nih, kan aku nggak tahu nih kondisi kamu gimana, sehat kah atau lagi sakit kah? Gimana nih kondisi kamu untuk saat ini, Nat? Oke, kita LDR-an dulu ya. Oh iya, betul banget. Oke, kan kita di sini alhamdulillah sih Am, sehat-sehat tapi ya gitu, biasa. Udah bosen banget di rumah. Tapi meskipun bosan, kita harus benar-benar ya, kayak kita itu melakukan kegiatan positif banget gitu, biar meskipun di rumah, kita itu kayak manusia yang produktif, bukan kayak males-malesan gitu. Kalau kamu gimana di rumah? Kalau aku untuk sampai saat ini, alhamdulillah sehat. Kira-kira sekarang sudah hampir masuk 2 bulan ya karantina mandiri di rumah sendiri. Ya, aduh. Kamu emang benar-benar bosen, habis nugas ya gitu, gabut banget. Jadi kita harus benar-benar melampiaskan kegiatan-kegiatan yang produktif banget. Oke nih, tanpa lama-lama kayaknya kita langsung ke acaranya saja ya Nat ya. Oh iya, aku belum kasih tahu materinya nih dari siapa. Boleh dikasih tahu Natasha? Oke guys, materinya saat ini adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu yang namanya siapa ya Am ya? Oke, langsung aja ya. Namanya yaitu Gus Yusuf. Dari mana Am? Coba kamu jawarin. Pasti dari rumah aja nih Gus Yusuf. Seperti LDR semua. Oke deh, kita langsung terhubung nih kepada Gus Yusuf. Boleh dong disapa dikit dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Gus Yusuf di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat, masih tetap di rumah. Kadang kalau bosen lagi penat gitu ya, sedikit melihat jalan raya lah, muter bentar kembali. Aduh. Jadi itu jadi kayak ngerasa sobat ambiar gitu loh, merenung gitu. Gimana lagi? Betul. Iya. Bayangin aja hampir 2 bulan ya Gus ya, kita aja gak ngapa-ngapain, gak ketemu teman, rasanya kan kayak gimana gitu. Iya, kangen yang tertunda semacam itu. Aduh, kangen yang tertunda. Tahu nggak sih Am? Oke deh, bisa deh langsung kita menuju ke pertanyaan pertama. Silakan Natasha. Belum Am? Ini kan kamu tahu nggak sih? Ini nama panjangnya siapa? Dia dari mana, tahu nggak? Oh iya, kita belum jelas. Iya, tuh kan lupa kan. Untung aku ingetin. Gini ya Am, Gus ini itu namanya Gus Yusuf Okta Firdaus. Kemudian dia itu kabag dari Akademi PPYPA Al-Ikhlas Surabaya. Dan juga, tahu nggak sih, ini tuh Wakil Ketua 1 PAC IPENU Sukomanunggal dan sekaligus anggota dari PT Matan Surabaya gitu Am. Jadi biar kita lebih aktif materinya. Terima kasih. Oke. Lanjut ya ke pertanyaannya aja ya. Oke, siap. Lanjut. Oke. Gini Gus Yusuf, ini kan
Ya. dari tema kita itu kan tentang menghadapi COVID-19 di tengah pandemi Ramadan. Tentunya khususnya ini kan bagi orang yang muslim gitu ya, pasti dalam benak pemikirannya pasti akan bertanya-tanya. Nah, ini tuh ada pertanyaan menarik gitu loh. Langsung saja ya Gus ya. Kayak gini pertanyaannya. Gus, apakah setuju dengan larangan sholat berjamaah pada wilayah zona merah COVID-19? Nah, tuh, gimana tuh Gus Yusuf menurutnya? Aduh. Zona merah, nggak ada zona kuning ya ini? Kalau menurut saya untuk tidak melakukan sholat berjamaah, ini khususnya di masjid ya. Oke, ya betul. Sholat berjamaah yang khususnya di masjid. Kalau di zona merah, kayaknya kita stop dulu supaya berjamaah bersama keluarga dulu di rumah. Insya Allah itu juga sama pahalanya, sama-sama berjamaah. Mungkin nikmatnya lagi itu kayak kita bisa bareng sama suami, bareng sama istri gitu kan, sama anak, sama keluarga mungkin yang lagi bareng tempat tinggalnya di rumah kita gitu. Mungkin kalau menurut saya kan ini ada kabar nih kalau ada larangan untuk di wilayah Surabaya yang saya dengar itu dipukul rata untuk tidak sholat di masjid. Jadi saya agak gimana gitu ya? Gitu. Iya, agak gimana biasanya gitu. Yang bebas ke masjid, jamaah gitu, aduh sekarang harus kayak gini. Jadi biar kita itu lebih akrab gitu ya dengan keluarga, membangun jamaah sendiri di rumah gitu. Membangun jamaah sendiri di rumah. Kapan lagi kan kumpul-kumpul sholat berjamaah lagi? Betul banget. Ini mumpung momennya pas di bulan Ramadan juga ya Gus ya. Jadi kita bisa memanfaatkan luangkan waktu kita untuk keluarga. Seperti itu. Oke. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini tuh ketika kita berada di wilayah zona merah, kita pending dulu ya jamaahnya di masjid demi keselamatan bersama gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada itu Amia yang pertanyaan yang tadi itu. Coba kamu baca ini tuh. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oh ya, sebelumnya aku mau memberitahu ke teman-teman juga, kita ini pertanyaan yang kita berikan merupakan pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah kita tampung dan kita sudah seleksi bersama untuk yang sesuai dengan tema kita pada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan seperti ini Gus. Apa sih perbedaan waspada dengan takut pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini? Emang beda ya waspada dengan takut? Seperti itu Mas. Seperti itu pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Terima kasih. Jadi gini, kebanyakan kita itu di saat pandemi seperti ini yang saya lihat itu teman-teman atau saudara atau yang lainnya itu kayak merasa ketakutan tapi dalam tanda kutip yang berlebihan. Contohnya nih Gus, seperti apa? Contohnya seperti gini. Misalkan di wilayah A sama B, saya ambil contoh A dan B. Di wilayah A ini tempatnya zona merah. Sedangkan di kita itu di wilayah B. Nah, kita mau ke zona A itu kayak ngerasa takut gitu loh. Kayak aku nggak berani ke sana karena di sana banyak COVID-19 misalkan seperti itu atau kayak parno gitu ya Gus ya? Iya, kayak parno gitu loh, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan aja. Iya, ketakutan. Terlebih dahulu ya. Itu kan kayak nggak terasa di otak bawah sadar kita kok. Kayak kita ini ngapain sih gitu loh. Iya betul. Mungkin lebih baik itu yang diajarkan oleh agama itu harus berhati-hati. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita ini mau di wilayah A yang tadi nih. Di wilayah A. Kemudian kita ada keperluan yang sangat mendesak. Kan
kalau keperluan sangat mendesak kita kan diperbolehkan keluar seperti itu. Kemudian ya lah pakai membawa masker tetap kayak gitu, terus bawa sanitizer, kemudian cuci tangan, kemudian social distancing juga. Oke, betul banget. Seperti itu. Jadi ditinggalkan gitu loh rasa takutnya. Harus diubah mindset dari diri Harus sendiri. harus benar-benar harus dirubah mindsetnya tuh. Saya ini diperintah sebagai hamba itu punya sifat yang berhati-hati. Tapi bukan was-was. Was-was itu hampir sama. Was-was dengan rasa takut itu hampir sama. Kalau was-was kan masuk di golongan setan kan, makanya nggak boleh seperti itu. Oke, berarti harus waspada tapi nggak usah takut berlebihan gitu ya. Takut yang berlebihan, nanti malah bikin stres sendiri kan. Nah, tuh. Betul banget. Malah tekanan batin sendiri itu. Iya. Berarti intinya kita harus tetap berhati-hati tapi tidak boleh berlebihan ya rasa takut di diri Rasa kita. takutnya. Dan tentunya kita harus mengubah mindset kita mulai saat ini bahwa ketakutan tuh harusnya kita kubur dalam-dalam. Kubur dalam-dalam, benar-benar. Oke. Next, lanjut pertanyaan selanjutnya Natasha. Oke, ini ada itu pertanyaan lagi tuh. Aduh, suka nanya nih, warga plus 62. Kalau ini tuh hubungannya sama olahraga sih, Gus. Kayak gini ya. Gus, olahraga itu kan menyehatkan badan. Nah, di saat pandemi, apakah setuju jika olahraga dilakukan secara berkelompok? Bagaimana solusinya, Gus? Nah, tuh pertanyaannya kayak gitu tuh, Gus. Coba Gus, gimana tuh, Gus? Kayaknya yang lagi suka olahraga lagi nunggu-nunggu banget ya. Nah. Betul banget. Banyak nih teman-teman yang pada upload di statusnya olahraga di luar. Ya saya pengen juga lah ya. Tapi apa aja itu sebondo kayaknya. Kita harus yang positif aja dulu. Bosen di rumah. Bener. Ini langsung ke jawaban ya. Mungkin betul, Gus. kalau misalkan olahraga secara berkelompok mungkin kayaknya harus ditinggalkan terlebih dahulu. Iya, dipending dulu lah. Jadi kayak merasa bentar lah, nunggu kayak waktu yang pas boleh diizinkan lagi. Toh Harus kita harus bersabar. Toh kita masih bisa olahraga meskipun di kondisi saat pandemi COVID-19 kayak gini. Ya kayak di rumah gitu, di halaman rumah mungkin halamannya lebih luas. Betul banget. Apalagi kan di YouTube juga banyak ya Gus ya contoh-contoh yang olahraga bisa dilakukan di rumah aja tuh udah banyak ya teman. Sudah banyak, benar. Jadi di rumah aja juga bisa tuh ya ngelakuin olahraga. Banyak pakai alat-alat yang ya seadanya di rumah dipakai, misalkan kayaknya pintu atau pintu push buat up gitu ya. Iya boleh kan. Daripada kita keluar terus membeli malah bahaya nge-gym mungkin dipending dulu lah kayaknya. Biasanya yang lari-lari pagi bareng-bareng temen kita tunda dulu gitu ya. Iya, mungkin lari di tempat aja sama lari kecil ya, sama ibu gitu ya. Iya. Oke, makasih Gus. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi kayaknya tuh Coba deh kamu itu lihat itu. Jadi pertanyaannya gini nih Gus. Bagaimana COVID-19 melahirkan hikmah bagi umat Islam, khususnya bagi bangsa Indonesia? Nah itu bagaimana tuh? Aduh, keren banget ini pertanyaannya. Serem nih. Dari manusia yang paling gabut mungkin ini ya. Iya. Dan pertanyaan sebagus ini. Oke. Kan apalagi ini di bulan Ramadan, gitu kan, bulan yang penuh berkah. Terus kita kena ujian COVID-19. Jadi ya harus mengikhlaskan, harus kuat hatinya menghadapi
Ramadan di tengah pandemi seperti ini. Jadi Ramadan itu, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Boleh. Boleh ya. Boleh. Ramadan ini terus kita juga ada ujian pandemi. Jadi ada hikmahnya sebenarnya. Di saat Ramadan itu merupakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran menjadi bukti atas kemuliaan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 185 yang bacanya seperti ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahru falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulannya, di dalam bulan ini itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan petunjuk tersebut menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian hikmah yang kita dapatkan dari Ramadan terus pandemi COVID-19 kayak gini, mungkin gini, lebih ditingkatkan lagi keimanan, ketakwaan saat diuji seperti ini. Yang bisa berdoa di masjid tetap berdoa, yang di zona hijau masih ya melaksanakan tarawih, sholat berjamaah, jadi doa bersama. Kemudian yang di zona merah ya kita doa dulu di rumah masing-masing bersama keluarga. Insya Allah itu tahu apa yang kita kerjakan gitu kan, dan Allah juga nggak akan membebankan umatnya melebihi dari kapasitasnya. Mungkin seperti itu. Oke, setuju banget dari Yusuf. Jadi intinya dari hikmah apa aja bagi umat Islam dari kondisi saat ini tuh biar bisa ditingkatkan lagi keimanannya. Iya, keimanannya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin introspeksi diri. Betul, karena kan manusia tidak luput dari kesalahan. Iya, benar. Mungkin ini bukan ujian yang pertama, yang paling besar, atau kedua, atau ketiga. Mungkin banyak Allah akan memberikan ujian. Karena gimana lagi, kita hanya bisa diperintah untuk beriman dan bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan, kan seperti itu. Betul. Oke. Untuk selanjutnya ini sudah tidak ada tambahan, Gus Yusuf, tentang pertanyaan barusan? Mungkin sudah. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya nih, Natasha. Oke, ini tuh ada kayak hubungannya gitu sama pertanyaan kamu. Sama ini, bagus juga ini. Gimana, Gus? Gimana? Saya juga agak grogi nih bacanya. Saya Gimana jadi takut mau menjawab. Gini Gus, langsung aja ya. Iya. Bagaimana Gus, kita secara bersama-sama memastikan bahwa wabah COVID ini sebagai rahmat bagi kita untuk memetik hikmah dan juga menjalankan kegiatan dalam tanda kutip ibadah secara lebih seksama. Tuh, lagi-lagi rahmat, lagi-lagi hikmah tuh. Gimana nih Gus, rahmatnya? Memang kita itu sebagai manusia tidak jauh dari hikmah dan rahmat. Tausiah, hidayah, nikmat, ya kan? Di sisi lain mungkin COVID ini menjadi wabah, tapi di sisi lain mungkin kita bisa mengambil nikmat apa yang harus kita kerjakan, diberikan ujian seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin hikmahnya ya itu lebih akrab dengan keluarga,
itu hikmahnya. Lebih akrab dengan keluarga, terus bisa bertemu dengan keluarga, anak, istri yang biasanya kerja, ayahnya pulang malam atau sampai nggak pulang, disuruh pulang. Dilakukan di rumah aja ya Gus ya. Iya, jadi kapan lagi gitu loh. Kan adanya momen ini mungkin setelah lebaran kan, gitu. Kalau nggak liburan panjang gitu. Iya, dan itu masih belum tentu untuk bisa bertemu lama ya Gus ya. Iya, belum tentu bisa bertemu lagi lama. Ya mungkin di rumah bisa baca Quran bareng kan kayak gitu. Tuh, lebih so sweet ya Gus. Lebih so sweet mungkin Ya, yang betul. biasanya yang biasanya nggak pernah ngajarin anaknya baca Quran, mungkin ayahnya, sini saya ajarkan baca Quran nak, biar ibumu tahu kalau saya bisa ngajarin kamu gitu kan. Boleh. Berarti kayak sekarang itu kakak suami lengkap banget ya. Jadi lengkap imam. banget. Iya, jadi imam, jadi Bilal di rumah. Aduh. Pokoknya di rumah ini udah kayak masjid ya, khususnya bagi zona merah tuh. Iya, khususnya zona merah mungkin masjidnya ditindak. Pindah di rumah masing-masing gitu. Tinggal di rumah masing-masing. Betul. Berarti apalagi kayak termasuk gini ya, Rahmat itu ya Gus. Yang biasanya kita di awal-awal itu mesti kayak ke pasar, borong-borong baju, sekarang udah dipending dulu di rumah dulu, fokus buat ibadah gitu ya. Iya. Yang biasanya kayak langsung pokoknya yang mal-mal itu rame banget sekarang, udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana kan, biasanya ada yang sahur keliling atau bubur bersama, kayak ya mungkin itu rindu yang tertunda kayak tadi. Betul, jadi kayak merasa Ramadan ini suasananya banyak yang berkurang ya Gus ya. Iya, mungkin banyak berkurang tapi penuh nikmat kayaknya. Iya, penuh nikmat sebenarnya. Berkurangnya mungkin kita nggak bisa bertemu dia gitu aja. Aduh, dia lagi. Iya, dia lagi, ini nggak tahu dia siapa ini. Siapa ini? Oke, jadi intinya itu COVID-19 ini tuh sangat membawa rahmat banget ya buat kita, khususnya bagi umat muslim ini, bisa ibadah lebih khusyuk. Ya, terus ibadah. Apalagi ya Gus, terus keakraban ya sama keluarga itu lebih maksimal banget ya. Kayak membangun chemistry gitu loh, yang lama sudah nggak pernah terbangun. Oke, siap. Udah nih bicara rahmat sama nikmat sama hikmah udah selesai. Tinggal yang selanjutnya itu tadi ada pertanyaan lagi itu. Nah, untuk selanjutnya ini pertanyaan terkait ibadah lagi nih Gus. Iya. Pertanyaan seperti ini. Gus izin bertanya, tips supaya fokus menjalankan ibadah di tengah pandemi COVID-19 itu bagaimana ya? Bagaimana tuh? Gimana? Coba diulang. Dia menanyakan tipsnya supaya fokus menjalankan ibadah di tengah pandemi COVID-19 ini tuh seperti apa? Supaya tetap fokus kayak gitu. Oh, gini. Jadi mungkin pola makannya lebih diatur supaya puasanya ini nggak terganggu kan, seperti itu kan ya? Biar tetap semangat ya. Biar tetap semangat. Kan kayak di agama Islam sudah dianjurkan untuk buka dan sahur makan kurma 3 kali terus. Bukannya yang manis ya Gus ya? Iya, tetap itu yang manis-manis. Untuk bukanya yang manis-manis harus. Bukan itu. Janji manis ya Gus? Bukan janji manis. Bukannya aja yang manis-manis. Jadi menurut Islam kan kadang gini kan, kita misalkan sakit nih, ada kan dokter yang menyarankan kita puasa macam itu kan. Oh iya, kan ada kan sebagian penyakit, jadi nggak penyakit semuanya deh, kayak nggak penyakit seluruhnya, jadi ada bagian-bagian penyakitnya yang harus kita berpuasa gitu. Jadi menurut saya kayak puasa tetap semangat itu ya, pada sahur terus buka itu makanan bergizi, makan kurma, jadi tetap semangat terus. Iya, biar nggak lesu. Lesu kan gimana gitu.
minum air, jadi banyak protein gitu kan, makan kayak gitu. Insya Allah kalau seperti itu, meskipun saat pandemi kayak gini, insya Allah puasanya lebih apa ya, lebih kuat. Jadi bukan menjadi alasan imun tubuh kita menjadi menurun kalau di saat puasa gitu loh. Justru puasa ini kayak lebih meningkatkan imunitas tubuh kita, kayaknya seperti itu. Betul banget. Oke, berarti kesimpulannya tipsnya supaya tetap fokus menjalankan ibadah itu kita pada saat sahur itu dan buka juga harus tetap makan makanan yang bergizi ya. Iya, yang bergizi. Dianjurkan Nabi untuk memakan kurma 3 buah kurma gitu ya. 3 buah kurma. Oke, next Natasha, ada pertanyaan lagi gak nih? Tentu ada lah Am. Ini tuh apa ini ya tentang aku baca dulu ya ini ya. Oke, ini pertanyaannya itu bagaimana sih Gus sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi pandemi COVID-19? Oke, kayaknya ini udah secara keseluruhan deh ini Gus. Iya, kayaknya membahas secara keseluruhan ini kayaknya. Ya, langsung aja Gus, gimana tuh? Gini, jadi kita itu lebih mementingkan rasa empati kita terhadap sesama muslim. Untuk yang di zona merah, kita nggak usah keluar ke wilayah yang lain seperti itu. Karena saat zaman Rasulullah itu pernah ada kejadian yang sama. Jadi pada tahun 18 Hijriah kalau nggak salah itu terjadi wabah taun. Pernah dengar wabah taun? Pernah dengar ya. itu. Pernah dengar yang di Amawas, yang kemudian itu menyebar cepat ke dataran rendah di Yordania. Jadi kayak mungkin sama virus COVID-19 ini sama-sama virusnya yang kejam gitu kan. Kemudian ini sekedar cerita sedikit ya. Boleh ya? Boleh dong. Boleh nih. Takut ini kalau aku cerita ditinggal tidur gitu loh. Enggak lah. Oke. Pasti pendengar setia juga penasaran sama ceritanya. Jadi waktu itu pasukan kaum muslimin mau bukan hijrah ya, kayak mau hijrah ke negeri Syam. Terus saat itu ada Abu Ubaidah yang merupakan pemimpin pasukan, terus ada Mu'az bin Jabal dan lain-lain, sahabat-sahabat yang lain. Kemudian waktu itu Sayyidina Umar itu di-stop. Jadi ceritanya itu kayak di-stop, mau masuk ke wilayah tersebut, mau masuk ke wilayah Amawas ini tadi itu di-stop. Jadi begini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, panggilan terus Umar itu berkata seperti ini, Sayyidina Umar berkata seperti ini, panggilkan kepadaku kelompok muhajirin, terus kaum ansor. Kemudian mereka itu datang buat musyawarah, ini tujuannya buat musyawarah apakah ini datang ke negeri Amawas ini tetap dilaksanakan atau kita harus pulang gitu loh. Jadi mereka itu mengabarkan bahwa wabah penyakit telah menyebar di negeri Syam. Di antara kaum muhajirin dan ansor terus Sayyidina Umar itu berselisih pendapat dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Terus kemudian dipanggillah kaum Quraisy, orang-orang Quraisy yang hijrah saat penaklukan Mekah. Jadi di antara 3 kaum ini yang sependapat dengan Sayyidina Umar itu orang Quraisy. Jadi mereka berkata sependapat dengan Sayyidina Umar, harus kembali dan janganlah engkau membawa orang-orangmu dalam daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar mengumumkan untuk kembali ke Madinah saat itu. Ya. Jadi
gimana ya? Berarti kayak wabah ini tuh apa ya, seolah-olah ini udah Sudah pernah ada. rencana gitu ya, gitu. Iya, Dan udah terjadi di zaman-zaman dahulu gitu. zaman dahulu, benar-benar. Jadi kayak seorang muslim itu, ya benar sih kita itu ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini itu harus melakukan secara profesional kan dalam mencegahnya, tetapi juga harus melakukan spiritual gitu ya Gus ya. Spiritual, jadi apa ya, empati kan dari cerita tadi itu ada rasa empati gitu loh, tidak mementingkan keegoisannya. Ya, betul. Jadi kayak lebih meninggalkan kemudaratan, jadi meninggalkan kejelekan supaya tidak saya menyakiti sesama muslim yang lain seperti itu. Jadi rasa sadar dirinya kita ini lebih ditingkatkan seperti itu. Apa kayak menjaga satu sama lain, terus saling mengingatkan. Ya, muslim yang baik kan sama-sama mengingatkan. Jadi harus saling meningkatkan rasa kemanusiaan antara sesama. Kemanusiaannya, gitu. benar-benar. Jadi intinya gini ya Gus, meskipun di tengah pandemi saat ini seorang muslim harus ya melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin, dan jika memang harus keluar dari rumah itu harus mematuhi sesuai protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah gitu. Pemerintah, iya. Kayak social distancing itu Iya, lebih betul. lebih diperhatikan kembali. Nggak jauh-jauh sih Gus, di masjid ini di desaku ini juga kayak gitu. Iya. Ketika sholat berjamaah kan kita kan di desaku ini kan meskipun zona hijau ya Gus ya, tapi Iya. tetap kita masih melakukan tindakan yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya ketika sholat gitu loh Gus, itu dikasih jarak gitu 1 meter, terus wajib pakai masker, ada bilik disinfektan juga. Nah gitu. Jadi kayak memanjakan muslim biar ibadahlah yang khusyuk gitu ya, meskipun di tengah pandemi gitu. Iya. Kalau seperti itu masih sah kok, tetap sholatnya masih sah. Meskipun jaraknya 1 meter kan biasanya kalau di masjid-masjid itu satu kotaan tackle itu nih. Iya, betul. Kita yang disilang. Kayak gitu. Demi keselamatan bersama ya Gus ya. Demi keselamatan bersama. Nah, betul. Tapi dia tetap masih sah ya Gus ya, sholat jamaahnya ya. Masih sah. Tetap masih sah. Jadi sholat berjamaah itu tetap sah jika imam dan makmum itu berada dalam satu masjid atau beberapa masjid yang pintu-pintunya terbuka, jadi nggak ada penutup gitu loh. Kan kayak contoh nih traweh gitu ya, misalkan gitu ya. Iya. Traweh kan kadang kita sampai ke jalan-jalan. Iya. Oh iya betul. Iya kan, kadang kita sampai lapangan, tapi tetap dalam kondisi tetap terbuka. Pintunya, terus masih terdengar suara imamnya oleh makmumnya. Itu masih sah sholatnya. Ini ilmu baru ya, soalnya dari teman-teman juga banyak yang menanyakan seperti itu. Apakah kita masih sah nggak sih terkait katanya kalau sholat berjamaah kan harus rapat nih safnya, tapi kalau ada anjuran seperti itu apakah masih sah nih? Ternyata masih sah ya gitu ya? Tetap sah. Jadi tidak lebih dari 300 hasta. Gitu. 1 hasta itu seperti ujung jari tengah sama sikut, itu 1 hasta. Jadi ilmu baru ya Gus ini. Ilmu baru ini tuh kan. Ilmu baru. Ya. Jadi kalau tetap sah. Iya. Jadi kalau zona hijau nggak usah parno banget ya. Nggak usah parno banget. Iya, nggak usah mau ke masjid karena inilah karena itulah. Padahal kan di daerahnya itu aman, zona hijau. Aman. Tetap. Masih aman. Iya.
Tapi Ya, mungkin. gegara apa ya? Gegara dari omongan-omongan yang zona merah, mungkin parno gitu ya. Mungkin Parno, pokoknya ditinggalkan untuk rasa takut yang berlebihan tadi, kayaknya sudah menerjang kita semua kayaknya. Karena mindsetnya kalian ini yang harus dikubur dalam-dalam. Harus dikubur bener-bener. Heeh. Oke. Oke. Selanjutnya ini tuh kayaknya ada pertanyaan lagi deh, Yang terakhir kayaknya. Enggak sih? Oh, Ya, yang enggak sih? terakhir. Ini pertanyaan terakhir nih Gus, tapi sepertinya sudah kita tadi bahas, cuma nggak apa deh, kita munculkan Kita ulang lagi lagi. pertanyaannya ini tentang Biar ibadah lebih haji. mengerucut gitu ya. Betul. Oke, betul-betul. Pertanyaannya seperti ini Gus. Apa pandangan Gus Yusuf terkait ibadah pada pandemi COVID-19 ini? Oh, sama ini ya. Ya, saya pernah baca kitab, jadi literatur dari kitab Minhaj al-Qawmi kalau nggak salah itu. Jadi sholat berjamaah itu tetap sah jika imam dan makmum itu berada dalam satu masjid. Jadi ada nih menjelaskan sholat berjamaah yang dilakukan dalam masjid itu sah selama makmum mengetahui perpindahan gerakan. Jadi makmum ketika imam misalkan Allahu Akbar gitu ya, makmum tahu pergerakannya, terus dengar juga, itu masih sah. Terus apa? Jadi pakai melihat gitu, melihat dan mendengar, itu masih sah. Bukan berarti jaraknya harus mepet atau gimana, kan ini memang kondisinya seperti ini. Kondisinya memang harus berjarak 1 meter kan gitu, social distancing juga. Mungkin sholatnya tetap sah, cuman satu yang kurang. Apa itu? Kurang sempurna gitu aja. Oke, betul banget. Iya ya, mungkin itu. Ya, itu bagus juga ya. Apa kayak wudunya itu juga harus disempurnakan gitu ya. Iya. Oke. Berarti kesimpulannya untuk teman-teman ya, kita ini tetap sah walaupun harus berjarak pada saat sholat di masjid ya. Iya. Jadi untuk kalian yang tetap ingin banget sholat di masjid, nggak apa-apa. Nggak Cuma apa-apa. emang harus berjarak seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Dianjurkan ya. oleh pemerintah. Harus benar-benar sesuai protokol gitu ya. Protokol beneran. Karena ini juga demi kesehatan dan keselamatan bersama untuk kita semua. Dan semoga juga pandemi ini cepat selesai ya Gus ya. Ya benar. Amin amin, semoga. Udah hampir 2 bulan nih kita karantina mandiri sendiri. Iya. Udah bosen banget. Udah bosan banget beneran. Oke nih, ini untuk terakhir mungkin ada sepatah 2 kata dari Gus Yusuf untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Silakan. Oke. Mungkin saya hanya berpesan ini. Saya ingin berpesan sama semua teman-teman saya, saudara-saudara saya, seagama ataupun muslim yang lain. Jadi jangan pernah takut dengan virus COVID-19. Tapi percayalah bahwasanya virus itu ada. Seperti itu. Jadi dalam agama Islam kita dianjurkan untuk berhati-hati, tapi meninggalkan rasa waspada. Karena berhati-hati dengan waspada itu berbeda. Ya kayak tadi, waspada dengan takut, rasanya seperti itu. Kan beda jauh kan? Iya. Betul. Kalau waspada itu kayak apa ya, keluar itu sesuai aturan. Kalau takut itu takut tekanan batin gitu kali ya. Iya, tekanan batin, jadi takut stres daripada kamu mikirin sesuatu yang kamu nggak tahu misalkan. Jadi kita jalankan sesuai dengan, saya yakin insya Allah saya pergi ke sana, saya sudah berikhtiar, saya sudah pakai masker, saya sudah bawa sanitizer, ataupun nggak bawa bisa memaksimalkan sanitizer yang ada gitu kan. Jadi itu kan kayak bentuk ikhtiar. Iya. Bentuk Usaha perubahan. dulu ya Gus ya intinya. Iya, usaha dulu. Usaha Jadi dulu. kalau takut kan nggak berani sama sekali, jadi kayak stop gitu, kayak nggak bisa bergerak, mau ke sana takut, ke sini takut gitu. Kayak Ya, mundur khawatir. sebelum perang gitu ya Gus ya. Iya, kayak mundur sebelum perang. Nah. Kan nggak enak gitu loh, kayak
kayak rindu tapi nggak pernah diungkapin. Aduh. Betul. Ya, Lagi-lagi rindu emang banget sih. Wabah Emang. COVID ini tuh bikin rindu banget. Iya, rindu banget, beneran rindu banget. rindu sama teman maksudnya. Ya, sama teman sama keluarga. Mungkin Rindu itu Natasha mikir yang jangan lain lupa. mungkin Natasha ini. bukan rindunya sama itu loh dosen gitu. Oh, Rindu sama dosen. rindu di kelas dong. Oh, oke. Rindu suasana kampus maksudnya. Nah, tuh betul. Oke. Berpikir positif dong Harus kita. berpikir positif ya. Ada Oh, pesan iya. lagi nih. Gimana? Oke. Ini pesan atau penutupan? Oh, itu belum kita yang kamu nanti kita kesuka ya. bersama-sama. Gimana? Saya punya. Oke, Aam, kamu lupa ya, kita belum perkenalan asal kita dari mana loh. Oh iya. Kita kan jauh-jauh gitu kan. Oh iya betul nih. Oh, Dari oke. Natasha dulu boleh. Oke. Kalau aku sih nggak jauh-jauh sih, dari Lamongan nih. Well, ini selamat Sangat dekat, Lamongan. Kalau Aam itu jauh sekali nih. Betul, aku dari ujung timur kedua nih kayaknya. Aku dari situ Bondo. Oh, aduh. Situ Bondo. Jauh banget nih dari Surabaya. Itu Bondo. Iya. Bondo itu ciri khasnya apa ya, Nih? Kalau ciri khas situ Bondo itu, kalian kalau gitu nih ya, kalau nanti nggak puasa, ntar aku traktir tajin palapa deh. Pasti nggak Waduh. tahu nih. Tajin, apa itu? Tajin itu sejenis bubur. Nah, pasti ntar dikasih kayak sayur dan bumbu-bumbu kacang seperti kayak gitu. Enak pol, bener deh. Kalau Gimana nih? wabah selesai, aku mau ke sana deh kalau gitu. Oke, ditunggu. Bu Yusuf juga nggak Oke. aman. Iya. Itu Bondo itu ada daerah Madura nggak sih? Betul. Enggak, bukan Ini memang lingkungan Madura, tapi rata-rata pada Madura kasar gitu loh, Bu, penggunaan bahasanya. Oh, penggunaan bahasa. Oh. Tapi Iya. nggak kasar kan? Oke. Kan Kalau kamu gimana? iya. Kalau Lamongan itu Buranan ya, soto Iya. gitu. soto Ya, gitu. betul. Di situ boleh kan ya, aku juga ingat. Foto Lamongan kayak gitu. Oh alah, dengan Natasha nih paling. Iya pasti dong. Lamongan udah sotonya itu udah mantul kemana-mana itu. Udah mantul banget. Kalau maju sedikit ke Lamongan itu ke desa saya. Loh, iya lah. Dari mana? Iya, saya Tuban. Oh, Tuban. Oh, Tuban mah Bumi Wali ya, Gus ya? Jadi sengaja nggak pulang ke desa dulu, nggak mudik dulu kayaknya. iya betul. Taat sama pemerintah. Baik, betul. Dilarang mudik. Jangan mudik dulu demi keselamatan Jangan mudik dulu. bersama. Ini keselamatan. Oke. Sekalian ntar Yusuf yang menutup deh ya. Oh gitu. Boleh. Sebelumnya saya dan Natasha pamit undur diri dulu ya teman-teman. Semoga dari apa yang kita peroleh hari ini dapat berpengetahuan untuk kita ke depannya. Dan jangan lupa kalian tetap stay safe dan stay healthy di rumah aja. Dan mungkin ada tambahan dari Natasha? Oke. Dan juga saya sama Aam minta maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian kita ada sedikit kesalahan lah. Ya maklum, kita ini kan manusia ya, jadi tak luput dari kesalahan. Oke. Betul. Sekali lagi, stay at home, stay safe, stay healthy, and work from home dengan melakukan kegiatan yang positif. Jangan lupa olahraga, ibadahnya diseriusin lagi ya. Gitu. Oke, terakhir nih dari Gus Yusuf, boleh deh langsung sekalian penutupan. Oke, saya sebelumnya terima kasih banget sama Natasha sama Aam yang sudah menemani saya di rumah hari ini supaya mendapatkan ilmu baru, mungkin lebih Amin. mengenal antara satu dengan yang lain kan gitu. Meskipun jarak jauh ya, Gus ya. Iya, meskipun jarak Harus jauh saling bagi ilmu. harus sama-sama bagi ilmu. Jadi saya sangat berterima kasih hari ini saya sudah diberi warna gitu. Oke deh.
Dan saya minta maaf jika sama kalimat atau tutur kata yang berlebihan atau dalam bertulis atau bagaimana ya, sama juga benar Natasha, manusia tidak suka luput dari kesalahan gitu. Betul banget. Penutupan saya sama pesan saya seperti ini untuk sahabat rumah, sahabat muslim yang tetap harus semangat menjalankan bulan suci Ramadan ini di tengah pandemi COVID-19. Jadi tetaplah ada jiwa meronta-ronta demi kebaikan, menjadi insan yang baik dan selalu menumbuhkan keimanan. Jangan pantang menyerah, menjadi pemuda yang terus berkarya, karena bulan Ramadan sebagai bulan di mana penuh cinta. Itu Natasha sama Aam. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih ya Gus. Oke, sama-sama. Oke, dan semoga di kedepannya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Oke. Sekian dulu dari saya, Natasha dan Gus Yusuf. Bagi Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi pendengar setia yang sudah mendengarkan dari podcast HMJ Fancast Track 2020. Nantikan podcast selanjutnya ya. Jika ada pasti akan dikasih tahu kok. Oke.